kegiatan berbahasa ada 4 keterampilan yang harus kita lakukan. Jadi kegiatan berbahasa secara paripurna ya, secara tuntas itu ada 4 keterampilan yang harus dikuasai. Kuasai itu tentu dilatih pada awalnya. Satunya dikuasai atau dimahiri oleh setiap orang termasuk mahasiswa. Keempat keterampilan itu secara berurutan ya, saya mulai dari yang paling bawah, dari yang paling mudah ke yang sulit ya. Mendengar nomor 1 ya, berbicara, kemudian yang ketiga membaca, dan yang keempat adalah menulis. Keempat keterampilan ini yang paling mudah adalah mendengar. Semakin ke atas itu semakin sulit. Ya, jadi kalau Anda merasakan menulis itu satu keterampilan yang sulit ya wajar sekali karena menulis itu merupakan keterampilan yang paling tinggi. Nah, masing-masing keterampilan itu ada yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang bawah itu merupakan prasyarat. Jadi kalau orang ingin bisa berbicara, maka orang itu harus bisa mendengarkan. Begitu, orang ingin bisa berbicara, maka orang itu harus bisa mendengar. Makanya secara alami, secara kodrati, kalau dalam bahasa agama saya yaitu sudah sunatullah, ya, sudah alami, sudah kodrati bahwa orang yang tidak bisa mendengarkan, maka berikutnya dia akan gagap atau tidak bisa berbicara karena mendengar itu merupakan bahan baku untuk bisa berbicara. Jadi Anda cukup mendengar saja, itu berikutnya Anda pasti bisa berbicara. Karena apa? Bahan bakunya adalah dari mendengar. Sunatullahnya yang mana? Bayi yang lahir dalam keadaan tuli, berikutnya dia akan menjadi bisu. Ya, kalau Anda tidak rajin mendengarkan atau malas mendengarkan, berikutnya Anda akan bergagap-gagap, tidak bisa berbicara, apalagi ditanya karena memang informasi atau bahan untuk berbicara itu memang dari kegiatan mendengar. Menulis juga begitu, ya. Kita tidak bisa menulis kalau membaca kita tidak bisa. Dalam tingkatan Anda, berarti kalau Anda rajin membaca, berikutnya Anda akan pandai menulis. Jadi seperti itu. Nah, keempat keterampilan ini kan keterampilan 4 atau sesuatu yang dimahiri dengan cara belajar. Ya, karena memang bahasa itu bukan insting. Bahasa yang kita pakai, ya kita kuasai ini bukan insting. Dia merupakan hasil buah belajar. Ini berbeda dengan suara-suara yang dikeluarkan oleh hewan. Ya, kalau oleh hewan itu bersuara itu karena insting. Tidak pernah ibu kucing repot-repot mengajari anak kucing untuk bunyi ngeong, tidak perlu. Ya, ngeong ada diajari dengan komunitas siapapun, kucing itu tetap ngeong. Tetapi kalau kita ya lahir ditinggalkan oleh lingkungan manusia, dipelihara atau dirawat oleh serigala, maka bahasa kita adalah bahasa serigala. Ya, namanya keterampilan itu ya memang harus dicoba. Dan insting itu betul, ya itu betul karena memang kalau kita lihat atau kita baca atau kita dengar dari filosof ya tentang definisi manusia. Ya, manusia itu apa sih? Manusia adalah binatang yang dapat berbicara, dapat
berbicara tentu dengan insting. Semua yang ada di diri kita itu tidak ada yang insting. Semuanya adalah keterampilan melalui berlatih sengaja atau tidak sengaja, ya, melalui berlatih kebiasaan. Ya, kalau beda dengan hewan, kalau hewan itu tidak usah dilatih ya, namanya ular masukkan ke sungai ya dia berenang, tikus masukkan sungai dia berenang, kambing masukkan sungai bisa berenang, sapi bahkan pengiriman sapi dari Madura, Pulau Madura ke Jawa melalui Probolinggo itu kan karena kapalnya besar tidak bisa merapat ke pantai, ya oleh juragan sapinya itu sapinya didorong dan diceburkan ke laut, maka dia akan berenang ke tepi laut, ke pantai dan selamat. Apa Anda mengira ada pelatihan berenang untuk sapi ketika mau diberangkatkan ke mana? Ke Probolinggo. Tidak ya, tidak. Itu yang bedanya insting dan bukan insting. Kemudian yang kedua itu bahasa itu, yang ketiga itu bahasa itu berupa lambang. Lambangnya adalah lambang suara. Jadi yang dikeluarkan itu adalah suara-suara. Ya bendanya itu cukup terekam di sini. Kalau saya bilang ini hanya dompet ya, dompet, maka di otak saya tergambar jenis-jenis dompet. Ya, di selain suara itu di otak saya ada gambaran tentang dompet. Itu maksudnya lambang. Kemudian bahasa itu terdiri atas dua bentuk yaitu teks dan konteks. Teks itu adalah bunyinya atau tulisannya. Ya, konteks itu maknanya. Ya, teks itu bunyinya atau tulisannya, konteks itu maknanya yang mengiringi, yaitu suasana yang mengiringi dari teks itu. Ya, misalnya kalau teks, misalnya saya mempunyai dompet warna coklat. Saya mempunyai dompet warna coklat itu teks dan maknanya kan sama. Saya mempunyai dompet warna coklat, maknanya sama. Tapi ada yang konteks. Konteks itu disertai dengan makna itu diakibatkan oleh suasana tertentu. Ya, suasana tertentu. Misalnya suami sedang bersih-bersih halaman, kemudian HP-nya di dalam rumah berbunyi. Kemudian si suami berteriak ke istrinya, "Ma, angkat teleponnya." Terus istrinya yang sedang ada di kamar mandi itu, "Mandi ya?" Coba. Ya, mandi ya. Itu kan teksnya kan mandi ya, tapi maknanya berdasarkan konteks tadi, saya tidak bisa menerima telepon karena sedang mandi. Nah ini loh bahasa itu seperti. Jadi kita jangan misalnya mentang-mentang saya kan orang teknis, bahasa saya harus to the point, tidak bisa. Jadi kita harus ingat di situ ada konteks. Ya. Misalnya kalau di sini saya seruangan dengan Anda, kemudian di ruangan itu ada AC, terus saya bilang panas ya ruang ini panas ya, maka itu teksnya adalah kalimat berita. Tapi konteksnya karena panas, maka saya minta AC-nya dinyala. Jadi gitu. Kok kenapa tidak AC-nya tolong dinyalakan? Boleh lah, tapi kan tidak selamanya begitu. Ya, tidak selamanya begitu. Kadang itu bahasa itu memang ya seperti itulah keadaan. Baik, kita lanjutkan. Ya. Berikutnya adalah mengapa bahasa Indonesia itu penting. Sebelum ini tolong dicatat satu visi misi, satu pesan. Ya, pesan ini bagus ya, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Ini tolong dicatat, ini penting juga.
Oh ya, catatan Anda di bagian atas ditulis tanggalnya. Jadi ini pertemuan yang kedua, yang kita bahas adalah pentingnya bahasa Indonesia. Baik, mengapa penting? Itu karena dua hal. Ya, karena dua hal. Yang pertama karena bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai bahasa nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai bahasa negara. Ini apa? Asbab urutnya sebenarnya bagaimana sih? Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu lahir ketika bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa persatuan. Ya, di dalam Sumpah Pemuda itu jelas bunyinya bukan kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa Indonesia, bukan seperti itu. Dan tidak juga seperti ini populer sekali. Kita putra-putri Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia. Tidak seperti itu juga. Yang betul adalah kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi beda loh ya. Menjunjung bahasa persatuan dan berbahasa satu. Kalau berbahasa satu itu bahasa yang lain nggak boleh, itu melanggar aturan. Kita masih boleh. Bahkan tadi kita baca tadi ya, utamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Nah, yang kedua penting itu karena bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dari mana itu? Undang-undang dasar yang mengatakan bab 15 pasal 36 berbunyi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Terus apa sih bedanya kedua hal ini? Nah, sebelum masuk ke sana, coba dilihat ini, ya, cakap-cakap dengan teman itu bukan bahasa negara, tapi bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ya, berkomunikasi dengan orang tua, bahasa nasional, menulis surat kepada komandan atau direktur, bahasa negara, laporan penelitian, dosen mengajar, presentasi kelas, itu termasuk bahasa negara. Pemandu wisata, itu bahasa nasional. Buku teks, bahasa negara. Berkomunikasi dengan suku lain, bahasa nasional. Pidato presiden, undang-undang, peraturan pemerintah, itu bahasa negara. Bahasa orang tua kepada anaknya, bahasa nasional. Ini. Jadi sudah saya pilah-pilah, sudah saya jawab, saya tidak perlu bertanya kepada Anda. Nah, sekarang fungsinya apa saja? Ada 4 fungsi sebagai bahasa nasional. Lambang kebanggaan nasional. Bangga kita. Kalau Anda tidak malu, berarti Anda sudah memfungsikan ini. Kalau Anda mengutamakan bahasa Indonesia, berarti fungsi yang pertama. Lambang identitas, penanda, jelaskan, jelas. Nomor 3, alat nomor 1, sudah jelas. Alat berhubungan antar budaya antar daerah, antar budaya tadi di Keraton Jogja tadi contohnya, antar daerah itu berarti Anda berbicara dengan orang di daerah lain atau suku lain. Ya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara punya 4 fungsi. Bahasa resmi kenegaraan, pidato, ya, pidato presiden. Bahasa pengantar resmi di lembaga tulis, ya, yang ditulis dalam bahasa Indonesia itu fungsi yang keempat. Tetapi selain 2 hal ini, bahasa Indonesia menjadi sangat penting itu karena 3 patokan. Yang pertama jumlah penuturnya banyak, yang ketiga luas penyebarannya, dan yang ketiga adalah peranannya dalam teks. Jadi kalau konteksnya nasional, tidak ada yang bisa mengalahkan jumlah penuturnya untuk bahasa Indonesia. Luas penyebarannya. Jawa dan Sunda.
tetapi sebagai bahasa pertama dan kedua, beda ya, bahasa ibu itu bahasa yang dikuasai pertama kali oleh ya, yang mempelajari bahasa Indonesia itu. Mempelajari secara formal, bukan informal. Formal itu berarti masuk di pelajaran atau mata kuliah. Kuliah di perguruan tinggi. Amerika, Australia, Belanda, Ceko, Cina, Filipina, India, Inggris, Italia, Jepang, Korea, Jerman, Perancis, Rusia, Selandia Baru, dan yang terakhir baru 1 tahun yaitu Mesir, ya Mesir, salah satu negara Arab yang mewajibkan mahasiswanya belajar bahasa Indonesia. Belum lagi ini ya karena sifat konsumtif orang Indonesia, punya uang, konsumtif, sepeda motornya kan jumlahnya paling banyak di dunia. Banyak itu artinya kalau Anda perhatikan ya di keluarga menengah itu satu orang satu kendaraan. Jadi kalau di situ ada lima anggota keluarga, ayah, ibu, anaknya 3, maka ya sepedanya jadi 5. Itu luar biasa itu, ya, karena punya uang walaupun dengan kredit ya. Kemudian karena besarnya itu dimanfaatkan oleh produsen sepeda motor ini. Ya, main di mana, di sirkuit manapun, MotoGP, dimanapun di Eropa, ya, Asia, Australia, ya, Amerika, jersinya tetap kalau Yamaha ya semakin di depan. Kalau Honda ya tetap satu hati. Ini misalnya sudah saya ubah tahun 2021 ya, tapi belum sempat, nanti akan saya ubah ya. Kemudian Suzuki yang sering naik podium juga memunculkan jersinya itu dengan seragamnya itu pakaian baratnya bisa nyalakan nyali ya, nyalakan nyali. Jadi nah akhirnya apa sih, BI benar-benar menjadi satu-satunya wahana dalam penyampaian ilmu, pengetahuan serta media untuk mengungkapkan seni sastra dan budaya bagi semua warga Indonesia dengan latar belakang yang itu berarti bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu itu sudah kita pakai sejak lama. Kesimpulannya, berdasarkan 3 patokan itu, BI mempunyai kedudukan yang lebih penting dari bahasa, bukan saja bahasa daerah, tetapi bahasa yang lain. Tetapi perlu Anda ingat bahwa pentingnya bahasa bukan karena mutunya, ya, bukan karena kemampuan daya ungkapnya. Bahasa Jawa itu bermutu dan daya ungkapnya bagus. Tapi karena politik, ya, bahasa Jawa masih masuk dalam bahasa, ya, itu politik yang menentukan. Israel, bahasa awalnya bahasa Arab, kemudian perlu identitas diubah dan bahasa Arab bahasa Ibrani dimunculkan lagi menjadi bahasa Israel. Pakistan juga begitu, sebelumnya itu masih menggunakan bahasa India yang disebut dengan bahasa Hindi, diubah bukan diubah tapi dilahirkan bahasa baru yang bahasa lama mungkin masih mempengaruhi, yaitu bahasa Hindi dan yang satunya lupa saya, bahasa Pakistan ya, bahasa Pakistan. Ya, yang beruntung Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh Belanda, ya, bahasa Belanda tidak membumi. Sayang sekali, tapi tidak apa-apa, itu keuntungan kita. Apalagi sekarang bahasa Belanda sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muda. Mereka lebih memilih bahasa Inggris, ya, seperti itu.
Nah, ragamnya sekarang, ragam itu langgam atau variasi. Variasi di dalam bahasa, ya bahasa manapun sebenarnya juga sama, ya. Yang pertama adalah logat, ya. Logat ini didasarkan pada daerah. Bisa dilihat dari tata bunyinya, ya. Jadi logat bahasa Indonesia logat Bali itu berbeda dengan bahasa Indonesia logat Jawa. Jadi didasarkan pada daerah, bukan didasarkan pada suku, ya. Dan didasarkan pada suku. Oleh karena itu di Madura sana ada bedanya bahasa Indonesia logat Sumenep dengan bahasa Indonesia logat Bangkalan, ya, dan seterusnya. Dan yang pendidikan itu ini kembali ini itu bisa dilihat dari tata iramanya, intonasinya, ya, intonasi. Kalau pendidikan akan melahirkan dua jenis ragam, yaitu ragam orang bahasa, ragam orang terdidik, dan ragam tidak terdidik. Bahasa Anda gimana? Pasti bunyi yang lebih kompleks, kalimatnya tertata, identik dengan bahasa kita di sekolah, di pendidikan. Kata bunyinya kompleks, itu maksudnya ada kata integritas, ada presisi, ada akselerasi, apa lagi, ya, ada transmisi, yaitu bunyi-bunyi yang rumit, yang kompleks, yang orang tidak terdidik tidak akan bisa. Kalimatnya tidak ada kalimat saya ingin tulis surat ini Pak. Karena itu tidak, nah, model Anda pasti seperti saya akan menulis surat ini kepada Pak. Yang ketiga bidang itu disiplin ilmunya. Jadi kalau disiplin ilmunya itu ekonomi, ya berarti ragam ekonomi, atau kita sebut sebagai bahasa ekonomi. Bahasa ekonomi berbeda dengan bahasa agama, berbeda dengan bahasa teknik. Bahasa agama ada yakin, ada takdir, ada iman, ada sabar, ada qanaah, tumanninah. Kata-kata itu tidak pernah masuk ke bahasa teknik. Bahasa teknik itu khas, ya, tidak bisa masuk. Misalnya kalau Anda mengelas, ya, mengelas, ini ada logam, ini ada logam, dijadikan satu, kemudian dilas, dia akan menempel, kan? Anda dalam laporan tidak bisa mengatakan jika logam A dan logam B kita dekatkan, kita rekatkan, kemudian kita las, maka ini akan menyatu, menempel. Tidak bisa ini ditakdirkan akan menyatu dengan pengawasan, tidak bisa. Kita yakin aja juga tidak bisa digunakan kata yakin, digunakan di dalam teknik atau bahasa teknik. Dan yang terakhir adalah sarana, itu ada tulis dan ada lisan. Ya, apa yang membedakan hubungan dengan suasana peristiwa? Tolong dicatat ya. Maksudnya apa sih hubungan dengan suasana peristiwa? Itu orang yang diajak bicara, ya, orang yang berbicara disebut dengan komunikatornya, orang yang berbicara dan yang mendengarkan itu tidak dalam satu ruang, itu bahasa tulis, tidak dalam satu ruang, tidak dalam satu waktu, ya, itu bahasa tulis. Kalau bahasa lisan itu kan bisa dilihat, orang yang berbicara bisa dilihat, orang yang berbicara bisa didengarkan, bahkan suasana hatinya bisa dirasakan. Oleh karena itu dalam bahasa lisan strukturnya sederhana, ya, strukturnya sederhana. Ya, satu kata bisa melahirkan banyak makna. Kata aduh tidak sakit, satu jengkel bisa sakit, bisa satu. Jadi, nah, kalau Anda masuk ke pasar, bahasa yang Anda pakai harus bahasa pasar. Nah, Anda memahiri ragam tadi itu penting supaya Anda bisa berbahasa sesuai dengan ragamnya, sesuai dengan kepada siapa Anda berbicara. Kepada orang tua, ragamnya adalah ragam hormat. Ya, kalau Anda menggunakan ragam hormat kepada orang tua, itu
bahasa Anda disebut sebagai bahasa yang baik. Ya, bahasa yang baik. Kalau Anda berbahasa sesuai dengan kaidah, sesuai dengan standar, maka bahasa Anda disebut sebagai bahasa baku. Ya, kalau Anda berbahasa baku sesuai dengan kaidah, bahasanya standar, maka bahasa Anda disebut sebagai bahasa yang benar. Paham ya? Baik itu sesuai dengan ragatnya, benar sesuai dengan kaidahnya. Ya, ini seperti ini. Ya. Nah, berarti bahasa kita itu kan ada 3. Baik saja, benar saja, atau baik dan benar. Seperti yang ada di bagian yang terakhir ini. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar berarti pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya. Itu berarti ragam bahasa. Dan yang di samping itu mengikuti kaidah itu berarti bahasa yang baku. Jadi gitu ya. Saya kira cukup simpel di dalam mengartikan ini, dan ya sudah selesai. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kan sebelumnya yang saya tahu kan bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu bangsa, Pak ya. Nah, yang saya tanyakan itu seberapa besar kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia kok sampai ada beberapa negara asing yang mau mempelajari bahasa Indonesia di dalam internalnya gitu, Pak. Ya, jadi begini, bahasa Indonesia itu sebagai pemersatu bangsa itu kan satu kondisi yang tidak ditemui di dalam negara-negara lain, ya. Seperti sebut saja Kanada itu walaupun negaranya tidak sebesar Indonesia, bahasa yang dipakai itu bermacam-macam. Ya, bahasa yang dipakai itu bermacam-macam dan dia itu mempunyai kedudukan yang menyamai bahasa negaranya. Kalau kita kan tidak. Ya, kalau Indonesia itu kan masyarakatnya besar, ya, daerahnya luas, bahasanya itu bukan ratusan jenis bahasa, ribuan, ya, ribuan. Nah, dari ribuan itu bahasa Indonesia bisa kasarnya bisa mengalahkan itu. Dia bisa mengalahkan dominasi kedaerahan. Jadi kalau sudah, bayangkan saja ketika Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda itu kan kalau kita melihat sejarah di Filipina, ya, sejarah di Filipina itu bahasa Tagalog itu tidak pernah berhasil menjadi bahasa nasional. Kenapa? Karena bahasa daerah suku-suku besar itu tidak rela bahasanya tidak dipakai sebagai bahasa nasional. Nah, orang Jawa, Sunda ini yang bahasanya besar ya. Jawa, Sunda, kemudian Minang dan Banjar. Itu rela mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, bahasa daerahnya enggak. Demi apa sih? Demi persatuan. Jumlah penduduknya banyak, sangat luas, bermacam-macam suku, ya, tapi bahasanya satu, ya, bahasanya satu. Kemudian yang kedua, karena luasnya, karena penduduknya banyak, secara ekonomi itu menjadi kekuatan tersendiri. Oleh karena itu orang Korea itu sampai belajar bahasa Indonesia. Salah satu alasannya apa? Ya, di negaranya sana pekerjaan sudah mulai jenuh. Katanya kan gitu, pekerjaan sudah mulai jenuh, maka dia ekspansi ke luar negeri. Salah satunya adalah di Indonesia yang pasarnya masih sangat terbuka. Jadi seperti itu. Oke, yang lain? Tadi siapa yang tanya? Aulia Arifin, Pak. Aulia ya. Aulia ya. Silakan yang lain. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan yang sedikit tadi ada manfaatnya bagi
kita semuanya. Kita akan bertemu minggu depan dan masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya bagi kita semua. Setelah ini saya izin undur diri ya. Saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.